kita review materi yang sebelumnya terkait analisis transaksi, bukan analisis transaksi, persamaan dasar akuntansi. Kemudian, kita kemarin udah belajar dan sudah praktek untuk persamaan dasar akuntansi, ya. Kita udah bisa menganalisis dan bisa memulangkan akun-akun sesuai dengan rumahnya masing-masing. Artinya, kalau kita sudah bisa mengaplikasikan pembelajaran dari pertemuan kedua, ya, materi itu, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, teman-teman sudah punya bekal untuk bisa saya ajak ngebut nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Setelah belajar persamaan dasar akuntansi, tahapan berikutnya saya kasih bocoran sedikit, ya. Setelah belajar persamaan dasar akuntansi, di persamaan dasar akuntansi ini tuh basic untuk teman-teman nanti bisa menjurnal. Jurnal umum itu sangat penting untuk kita bisa. Kenapa? Karena teman-teman nanti kalau sudah bekerja untuk posisi akunting, artinya kalau teman-teman nggak bisa bikin jurnal, udah itu bakal kena marah manten kalau kayak gitu, ya. Pasti salah-salah. Nah, makanya basicnya di sini. Gunakan kesempatan, gunakan waktu yang ada. Gunakan kelas ini untuk belajar lebih lagi. Karena ilmu dari saya itu masih banyak yang belum dikeluarkan. Baru pertemuan 4 loh berarti, ya. Pertemuan 1 kita ngobrol, 2, 3, dan malam ini. Artinya masih ada 26 kali pertemuan lagi ke depan. Ilmu saya belum diserap sama teman-teman semua. Mau nyerap ilmu dari saya? Mau, ya? Siapa dong yang belum sebelum wisuda udah ditarik kerja posisi akunting lagi di bank lagi? Cuman saya. Sombong dikit. Oke. Artinya, teman-teman selagi ada kesempatan harus dipupuk mulai dari sekarang, ya. Jangan leha-leha lagi. Oke. Kita review dulu materi yang kemarin untuk persamaan dasar akuntansi. Sekali lagi, persamaan dasar akuntansi itu basic supaya kita bisa bikin jurnal umum. Jurnal umum itu pondasi supaya kita bisa bikin laporan keuangan. Laporan keuangan tanpa jurnal umum gak akan jadi laporan keuangan. Di sistem, mau itu pakai Mayob, mau itu pakai Accurate, mau itu pakai sistem apapun yang udah dibuat sedemikian rupa, kalau kita nggak bisa input jurnal, itu nggak akan ada hasilnya. Hasilnya adalah salah, ya. Jadi jangan menyepelekan jurnal umum. Saya mau udah bisa. Iya, di satu soal bisa. Tapi ketika dapat kasus, kalau kita nggak banyak belajar, bakalan nggak bisa. Oke? Siap, ya? Siap menyerap ilmu? Oke, bagus. Untuk yang pertama, untuk pertemuan malam ini, saya ulas sedikit terkait makna dari persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan utang tambah modal. Setiap aktiva, setiap aset yang kita miliki punya dua sumber. Sumbernya dari modal pemilik itu sendiri, artinya dari keuangan pemilik itu sendiri. Yang kedua dari hasil utang ke pihak ketiga, artinya utang ke pihak bank ataupun utang ke pihak manapun, artinya pihak ketiga. Pihak ke satu pemilik, pihak kedua perusahaan, berarti pihak ketiga itu di luar dari orang yang ada di ruang lingkup perusahaan itu. Selanjutnya, di persamaan dasar akuntansi ini, teman-teman harus mengenal klasifikasi akun. Oke, pertemuan malam ini kita akan bahas mengenai klasifikasi akun nih, selain yang ini, ya. Saya kirim dulu klasifikasi akun. Sebentar. Kok malah keluar? Maaf, kepencet. Nah, saya kirim dulu klasifikasi akun sebentar. Sebentar. Volume 21. Oh, ini udah deh, ya.
Nah, teman-teman sekarang udah mumpuni buat saya ajak. Belum share screen ya, Kak ya? Belum, bentar, saya lagi cari file untuk dikirim ke grup. Oke. Daftar akun. Nah, boleh teman-teman buka daftar akun yang saya kirim ke grup. Lagi loading sebentar. Udah muncul belum? Maksudnya di grup udah masuk belum? Belum. Di aku, Kak. Udah ya, udah masuk ya. Coba dibuka dulu filenya. Boleh dilihat dulu, tapi sebelum lihat itu, saya ulas dulu yang materi kemarin. Boleh di-download dulu silakan. Waktu download cuma 2 menit. Udah, Kak. Kalau udah semuanya boleh diangkat tangan. Yang udah download angkat tangan. Raise hand. Yang udah download angkat tangan biar saya tahu. Oke, semuanya yang udah download silakan angkat tangan. Oke, rata-rata sudah. Tinggal berapa orang lagi nih yang belum? Yang belum? 2 orang lagi. Silakan di download untuk yang belum. Saya share screen lagi. Oke. Apakah udah muncul layarnya? Udah, Kak. Oke. Kita lanjut. Ketika teman-teman sudah tahu konsep dari aturan debit kredit, sudah tahu konsep persamaan dasar itu artinya kemana-mana si aset sama si utang tambah modal mau sampai kapanpun wajib seimbang ya. Mau sampai kapanpun. Artinya kalau sampai kapanpun wajib seimbang, kalau sudah seimbang berarti bisa dilakukan untuk tahapan selanjutnya. Nah, berikutnya di sini untuk persamaan dasar akuntansi, masih ingat konsepnya adalah aset sama dengan utang tambah modal. Oke. Aset 1 berarti utang tambah modal pasti 1. Ketika saya punya uang 100 juta, kemudian sumbernya dari mana? Apakah itu dari utang atau dari modal saya sendiri? Untuk perusahaan saya, artinya itu harus seimbang. Aset 10, utang tambah modal wajib 10. Entah itu posnya mau bagaimanapun, entah itu 8, 2 tambah 8 di utang tambah modal, ataupun 3 tambah 7, 5 tambah 5, terserah. Atau mau langsung 10 di modal, artinya itu keseluruhan 100% dari pemilik, ya. Selanjutnya, kita masuk ke menganalisis transaksi, ya. Kemarin sesuai apa yang saya instruksikan untuk dibaca. Kenapa? Karena membaca itu bisa tahu apa yang belum kita pahami. Kalau sudah tahu apa yang belum kita pahami, minimal nanti punya pertanyaan. Untuk apa? Untuk menanyakan ke saya, untuk bisa tanya jawab dan diskusi, mencari solusi gitu tentang apa yang tidak dipahami. Karena
kasus mahasiswa saat ini, bareng dosen itu pasti jauh. Jarang ada yang bisa diskusi sama dosen. Dosen kalau di kelas mau nanya, mahasiswanya takut. Dosennya pengen ditanya padahal, tapi mahasiswanya takut. Mau nanya aja takut salah gitu, apalagi jawab. Nah, sekarang gunakan kesempatan itu buat apa? Buat diskusi bareng saya. Meskipun saya istilahnya masih sebaya, tapi insya Allah saya bakalan tuntun teman-teman semua buat bisa akuntansi secara perlahan tapi pasti gitu ya. Oke, sistem untuk menganalisis transaksi. Berarti suatu sistem ya. Sistem itu cara. Yang pertama, tentukan apakah akun aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, atau beban itu terpengaruh oleh suatu transaksi atau tidak. Jadi kita harus tahu dulu, ketika ada transaksi masuk, ketika ada transaksi terjadi di perusahaan kita, itu tuh ada pengaruhnya nggak untuk aset kita, untuk kewajiban kita, untuk ekuitas kita, untuk pendapatan kita, untuk beban kita. Apakah akan menambah, apakah akan mengurangi, atau memang tidak sama sekali berpengaruh? Contoh yang tidak berpengaruh apa? Ketika pemilik menggunakan uangnya pribadi untuk membeli aset, untuk membeli rumah misalkan. Ya udah, itu mah nggak berpengaruh sama sekali terhadap keuangan perusahaan. Karena uangnya ya udah menjadi uang pemilik. Nggak ada hubungannya sama apa? Nggak ada hubungannya sama transaksi perusahaan. Yang kedua, untuk setiap akun yang terpengaruh oleh suatu transaksi, tentukan apakah akun tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi ketika nanti menemukan dokumen transaksi, teman-teman itu udah harus tahu ini transaksi apa, pengaruhnya kemana, lalu siapa yang naik, siapa yang turun, akun apa yang naik, akun apa yang turun. Itu harus bisa. Caranya gimana? Nanti diajarin. Yang ketiga, tentukan apakah kenaikan atau penurunan yang terjadi dalam suatu transaksi itu dicatat sebagai debit atau kredit. Makanya di awal saya kasih pemahaman terkait debit kredit. Itu untuk apa? Untuk ini. Gak ada lain, bukan tujuannya hanya untuk bisa menganalisis dan bisa mengetahui. Kalau kita baca jurnal contoh, ada kas di debit 10 juta, ada peralatan di kredit enggak. Pendapatan di kredit misalkan 10 juta. Tanpa dikasih keterangan, kita udah bisa baca jurnal itu. Berarti kita punya uang kas dari hasil pendapatan jasa, contohnya kayak gitu. Itu anak akuntansi, cuman lihat jurnal udah tahu maknanya. Jadi nggak usah harus lihat lagi bukti kas atau bukti transaksi. Ketika wujudnya udah jadi jurnal, itu hebatnya orang-orang akuntansi. Belum lagi jadi auditor, udah keren itu mah. Nah, terkait transaksi yang kemarin, selain bentuknya seperti ini, ada juga bentuknya seperti ini namanya jurnal ya, tapi belum sempurna menjadi jurnal karena masih ada keterangan-keterangan seperti ini. Nah, sekarang saya ajak analisis. Boleh dilihat soalnya masing-masing yang ini, yang 1, 2, 3. Dilihat di HP masing-masing atau dilihat di laptop masing-masing ya. Soalnya untuk bisa menganalisis dari soal ke jawaban yang akan saya bahas. Tanggal 1 itu kan tanggal 1 transaksi 1 Juni pemilik menyetorkan uang 5 juta, peralatan 2.500.000, perlengkapan 1.200.000. Secara persamaan dasar akuntansi ya. Di sini ada uang bertambah 5 juta, peralatan bertambah 2.500.000, perlengkapan bertambah 1.200.000. Ini semuanya akun aset. Ya. Nah, berikutnya otomatis aset itu bertambah di sebelah debit. Nah, kalau semuanya bertambah di sebelah debit, berarti kita harus cari tahu pasangannya apa. Ini pasangan si debit ini tuh apa gitu kan? Kan kita cuman baru tahu bahwa semua ini bertambahnya di debit. Kita harus tahu, kita harus bisa menganalisis bahwa transaksi ini, ada penyetoran modal di awal 1 Juni. Artinya ini udah gak akan lagi salah. Pasti kalau ada setoran
masuk ke perusahaan, bentuknya apapun itu, mau uang, mau gedung, mau kendaraan, mau peralatan, ketika disetorkan dari pemilik, itu pasti lawannya modal. Rekening lawannya modal. Ya, itu udah nggak akan salah lagi. Di debitnya sesuatu hal yang disetorkan, di kreditnya pasti modal. Jurnal umumnya seperti ini. Nah, ini jurnal umumnya. Ini saya kasih garis batas ini supaya tahu. Ini kas debit ya, 5 juta. Ini kurang, bentar. Ini sebenarnya ke sini nih. Peralatan modal. Wait. Oh, mana sih kembali? Bentar. Ini sebenarnya agak ke sini ya. Perlengkapan itu di kiri. Nah, peralatan juga di kiri. Ini di apa? Di sebelah debit gitu ya. Ini anggaplah di debit semuanya. Ini debit, ini modal di kredit. Nah, kemudian ini jadi berubah karena template-nya saya ganti. Jadi agak menggeser. Tanggal 1 Juni harta bertambah kan? Ya. Siapa aja harta tuh? Ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan. Kas, perlengkapan, dan peralatan, cek di klasifikasi akun. Sekarang buka klasifikasi akun atau daftar akun yang udah saya share di grup. Yang ini. Kas, ya. Lalu ada peralatan, sama perlengkapan. Ketiga akun ini, coba cek, ini masuk ke kelompok apa? Ini apa? Harta. Hartanya harta apa? Harta lancar. Harta lancar, betul. Di harta, ya, aset atau harta, itu ada 2. Ada harta lancar, ada harta tetap. Harta tetap itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Untuk yang tidak berwujudnya tidak dicantumkan di sini. Kemudian ada harta lain-lain. Itu kalau untuk harta lain-lain bebas aja mau memasukkan apa yang selain yang ada di harta tetap sama harta tetap sama harta lancar. Untuk harta lain-lain itu bebas. Karena sejatinya nama akun itu atau klasifikasi akun itu adalah kebijakan suatu perusahaan untuk menentukan akun ini masuk ke akun apa, akun ini masuk ke klasifikasi akun apa, atau masuk ke kelompok apa. Bebas-bebas aja. Yang terpenting dari sifatnya itu nggak boleh berbeda. Kalau contohnya kita beli peralatan tapi mau dimasukkan ke beban, itu nggak bisa. Karena peralatan itu wajib disusutkan contohnya ya dari segi sifatnya. Dan sesuatu hal yang disusutkan berarti itu adalah aset tetap. Contohnya kayak gitu. Nah kemudian berhubungan dengan ini, kas, perlengkapan, peralatan, cek di sini. Kan dianalisis, di sini dikatakan bahwa masuknya ke harta kan ya. Coba cek di klasifikasi akun, benar nggak? Kas untuk peralatan sama perlengkapan masuknya ke harta, benar nggak? Benar nggak? Cek ini nih. Benar. Berarti kalau udah benar, jawaban teman-teman kemarin benar? Benar ya? Benar jawabannya kemarin? Kas? Benar. Kegedean. Kas, perlengkapan,
kemudian peralatan. Ada yang mau nanya nggak? Kenapa jurnalnya seperti ini? Ini saya sajikan di sini lagi ya. Saya buka ulang deh. Biar nggak salah nangkap nanti posisi debit kreditnya. Nih ada sertifikat Kak Hikmah nih. Oke. Di sini untuk posisi debit kredit seperti ini. Lihat. Ini debit satu jajar ya, satu. Ini modal. Lalu ini peralatan. Penulisannya seperti ini. Oke, kita analisis lagi. Kemarin untuk persamaan dasar akuntansi udah kita analisis lagi. Untuk tanggal 1 Juni ketika ada penyetoran kas, penyetoran perlengkapan, penyetoran peralatan, kita udah cek benar-benar di sini udah kita sepakati bahwa kas, perlengkapan sama peralatan itu termasuk akun harta ya. Berikutnya, setelah kita mengetahui kas, perlengkapan dan peralatan itu termasuk akun harta, karena disetorkan berarti analisisnya adalah bertambah ya, tandanya bertambah, maka kita mengikuti aturan harta, aturan main harta. Harta bertambah di sebelah mana? Debit. Debit. Berarti ini udah pasti, udah yakin kalian sama jurnal ini. Yang di debitnya adalah kas, perlengkapan, peralatan, yakin? Yakin, Mbak. Yakin, oke. Berikutnya untuk modal. Kenapa di sini tiba-tiba ada modal, sedangkan di mana di soal itu nggak ada dikatakan modal? Ada nggak di sini dikatakan modal? Nggak ada. Nggak ada. Nah, untuk yang bertanya-tanya, pasti nanya di dalam akuntansi untuk yang soalnya itu bersifat narasi, pasti ada akun yang tersurat atau ada yang tersirat. Jadi kalau yang tersirat itu tersembunyi, kita harus cari tahu sendiri berdasarkan pemahaman kita. Nah, karena pemahaman kita adalah posisinya sebagai akunting ya, maka dari kata menyetorkan ini kita udah tahu si pemilik menyetorkan ini udah pasti modal. Nah, maka setelah kita mengetahui modalnya, jadi modal di sebelah kredit dengan total dari debit 8.700.000. Nah, total dari debit itu dipindahkan ke akun modal, bukan dipindahkan tapi akun modal. Dari mana ini nominal 8.700.000? Dari hasil penjumlahan 5 juta tambah 2 juta tambah 1.200.000. Ini yang dinamakan persamaan atau jurnal. Setiap debit harus wajib sama dengan kredit. Gak boleh ketika kita menjurnal posisinya udah benar tapi nominalnya salah. Itu gak boleh. Meskipun di sini ada 3 akun, meskipun di sini cuma 1 akun, jadi kan artinya 3 lawan 1 nih ya. Di kreditnya cuma 1, tapi di debitnya ada 3. Gak apa-apa, mau di debitnya 10 pun, di kreditnya cuma 1. Yang terpenting nominal ini yang harus sama. Berarti di kredit berapa? 8 juta, 700. 8,7 juta. Sama dengan yang di kredit. Ya kan? Itu yang dinamakan akuntansi bakalan selalu seimbang sesuai dengan rumus aset sama dengan utang tambah modal.
itu udah nggak akan kemana-mana lagi. Ketika aktiva ketemu dengan pasiva, itu pasti selalu seimbang. Mau itu yang bertambah di aktiva doang, mau itu yang berkurang di aktiva doang, artinya kalau ada sesuatu yang turun pasti ada yang naik. Jadi jangan heran kalau misalkan untuk proses auditing ya, pemeriksaan, ketika ada yang nggak sesuai itu pasti ketahuan, meskipun kita udah sembunyikan sedemikian rupa. Karena ada aja orang yang paham akuntansi tapi dijadikan cheating gitu, jadi kecurangan, nge-cheat. Tetap aja sama orang yang ahli akuntansi pasti ketahuan. Karena apa? Karena akuntansi itu sifatnya sistematis. Jadi sudah ada aturannya, dari aturan itu kita bisa belajar bahwa akuntansi tidak akan bisa dimanipulasi. Kalau ada yang bisa memanipulasi akuntansi, bakalan ketahuan sama yang lebih jago akuntansi. Gitu. Jadi dari konsep ini udah bisa dipahami semuanya? Udah. Udah, yakin? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya untuk yang kedua. Yang kedua ini tanggal 7 Juni perusahaan membeli peralatan secara tunai. Tadi peralatan masuk ke akun apa? Masuk ke akun Harta apa? lancar, Kak. Harta lancar. Harta lancar itu akun aset. Berarti pembelian peralatan itu kan kemarin udah dibahas bertambah. Maka jurnalnya seperti ini. Nah, jurnalnya seperti ini. Kasnya di debit, peralatannya di kredit. Harta untuk kasnya berkurang karena dipakai beli peralatan. Ini salah, ini jadi kebalik. Ntar ini kebalik nih, peralatannya debit ini tuh. Kasnya kredit. Ya, kasnya kredit. Diganti template jadi acak-acakan ya. Saya kemarin nggak sempet ngecek lagi. Coba bentar saya benerin dulu, karena kalau misalkan salah informasi nanti pasti salah. Karena ada juga yang untuk penulisan jurnal itu masih belum tahu teknisnya seperti apa, karena ya memang salah pembelajarannya. Ini udah benar. Tadi kayak gini posisinya. Ini udah benar. Ini dibalikin ya, kasnya itu dikredit. Nah, kalau orang yang udah ngeh sama akuntansi tuh bakalan tahu kalau salah, kalau bener tuh udah langsung ngeh. Tapi kalau sama orang yang belum paham pasti iya aja. Nah, kalau ini untuk yang tanggal 3 yang transaksi ketiga menerima pendapatan sebesar 1.500.000. Nah, untuk pendapatan sebenarnya bisa diasumsikan menjadi dua ya. Kadang ada orang yang menambahkan ke modal langsung. Kalau di persamaan akuntansi ke modal. Karena ini masih berbicara persamaan akuntansi, itu ke modal karena langsung menambah modal. Seperti di sini. Nah, langsung menambah modal tapi keterangannya pendapatan. Tapi kalau nanti di jurnal, teman-teman, untuk jurnal umum, ketika kita mendapatkan suatu pendapatan atas jasa yang kita berikan, ya, itu nggak bisa langsung ditembak ke modal. Tapi kita harus masukkan ke kelompok pendapatan dulu. Baru nanti akan menambah modal itu di laporan keuangan. Karena ini masih sifatnya dasar, jadi saya sampaikan bahwa pendapatan akan mempengaruhi pertambahan modal. Jadi di sini kan masuk ya 1.500.000 modal. Positif di sini nilainya, tapi ada keterangan pendapatan.
Itu konsepnya dari mana? Dari buku. Jadi bukan mengarang-arang indah kayak materi bahasa Indonesia, bukan. Kalau akuntansi itu ada acuannya. Oke, ini jurnal yang pertama, ini jurnal yang kedua, ini jurnal yang ketiga. Teman-teman nanti untuk praktek penjurnalan pakai yang mana? Apakah pakai yang persamaan dasar akuntansi atau pakai yang ini? Pakai yang ini dong. Kita udah nggak pakai lagi persamaan dasar akuntansi kalau nanti. Persamaan dasar akuntansi itu untuk konsep aja. Jadi untuk jurnal ini bisa dipahami ya. Boleh yang masih belum paham, silakan ditanyakan karena saya nggak yakin satu kali belajar langsung paham. Apalagi yang baru banget. Boleh ditanyakan kalau yang belum paham. Kak Eka mau nanya? Nggak ada? Oke, Kak Eka silakan. Iya, kalau aku sih sebenarnya kalau yang ini belum ada pertanyaan Kak. Cuman kalau ntar bilangnya tentang aktivitas toko baru tanya deh kayaknya. Oh, aktivitas toko. Kakak punya toko apa? Bukan aku sih, tapi aku pernah ini aja, pernah ngobrol aja. Oke, jadi terkait transaksi toko, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, mau ditanyakan gitu. Itu biasanya kalau di lagi di KRL juga. Aku tuh ikutnya akuntansi menengah ya kalau yang itu ya, bukan Iya, yang dasar ya. iya. Ya ntar aja pas yang jadwal menengah aja. Oh, oke, siap-siap kalau kayak gitu. Oke, jadi untuk dasar ini sudah bisa dipahami. Karena nanti saya bakalan tahu teman-teman udah paham atau enggaknya di mana, di praktek. Di Zoom biasanya atau di meeting kayak gini agak ada yang malu, nanti nanyanya tuh di akhir, di WA. Kak, saya ya ini yang nggak paham. Boleh nanya? Boleh. Biasanya di belakang layar. Padahal nggak saling kenal ya, nggak usah malu padahal. Oke, lanjut. Di sini Tuan Amin membuka usaha pengangkutan untuk memulainya. Ia menyetor uang tunai sebesar 10 juta. Saya mau satu orang menjelaskan terkait ini. Apa maksud dari kolom ini? Silakan, karena kalian udah paham. Saya mau tembak satu orang. Bu Nani tolong jelaskan untuk konsep yang ada di layar ini. Maksudnya gimana sih? Kenapa kasnya di sini 10 juta? Kenapa modal di sini? Tuan Amin kan tadi membuka usaha pengangkutan dan dia menyetor uang tunai. Kalau uang tunai itu kan penempatannya di kas, berarti aktifannya kan nambah. Betul. Kemudian karena dia menyetor tunai, makanya modalnya di Pasifa juga nambah Oke. 10.000. Oke, terima kasih Bu Nani. Keren. Terima kasih ya, jawabannya sangat benar sekali. Ketika Tuan Amin membuka usaha, asumsi kita bahwa oh Tuan Amin buka usaha. Uangnya dari mana? Dari Tuan Amin. Berapa? 10.000. Nyetorin apa aja? Cuman uang aja. Artinya di Aktiva yang bertambah cuman uang. Modalnya bertambah 10.000. Sekali lagi, konsep modal sama uang itu beda. Modal untuk akun modal itu modal-modal aja. Uangnya nanti mau berkurang berapapun, mau ditambah berapapun, atau mau misalkan dapat pendapatan berapapun, kalau hubungannya sama uang ya udah nanti perputarannya itu ada di kas, bukan di akun modalnya. Ada yang tanya ke saya, Kak, kita lagi bahas ini nih, penambahan modal sama pengurangan modal. Modal awalnya 10.000, dapat laba 5.000. Berarti modal awal 10.000 dapat laba 5.000, jadi modal akhir 15.000. Lalu ditanya, Kak, kenapa modal awalnya masih tetap 10.000? Padahal kan dipakai beli dipakai beli ini, dipakai beli itu. Nah, jadi harus paham. Konsep akun modal sama konsep akun Aktiva itu berbeda. Modal itu akun nominal. Artinya nominal itu yang ada di modal itu nggak akan berubah-ubah kecuali nanti ada pada saat
laporan perubahan ekuitas baru akan berubah. Tapi selama proses berjalannya suatu perusahaan itu untuk bertransaksi, itu nggak ada pengaruhnya. Nanti setelah closing, setelah tutup buku di akhir bulan, baru kita bisa lihat modal itu perputarannya seperti apa. Dilihat dari apa? Nanti labanya naik atau turun. Apakah bulan ini terjadi laba atau rugi? Apakah ada priva atau tidak? Apakah ada pembagian dividen di bulan ini atau tidak? Modal awal ditambah laba dikurangi priva dikurangi dividen. Nanti itu jadi modal akhir. Jadi sekali lagi, ketika kita menggunakan kas, itu nggak ada hubungannya sama akun modal. Modal bakalan tetap berdiri sendiri. Seperti itu ya. Yang kedua, saya tolong dijelaskan sama Kak Zain Malik. Kak Zain Malik ada di sini. Nggak konser. Oke, silakan Kak. Tolong dijelaskan untuk yang poin 2 ini. Yang nomor 2. Kak, mohon maaf belum bisa buat cara ngejelasnya, tapi udah lumayan paham. Udah paham, oke, bagus. Iya, cuman belum bisa cara ngejelasinnya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Berarti pahamnya untuk diri sendiri. Good. Siapa ya yang mau? Kak Rahmiati. Yang kelihatan sama saya. Kak Rahmiati. Ada nggak? Kak Reni deh, Kak Reni. Oke. Tolong dijelaskan dari maksud yang ada di sini. Tadi kan udah nih yang 10.000. Udah sama Ibu Nani. Berarti tolong jelaskan yang ini. Oke. Di sini Tuan Amin untuk memperbesar aktivitasnya, Tuan Amin atas nama perusahaan menarik pinjaman dari bank. Jadi Tuan Amin buat nambah modal, jadi pinjam ke bank. Oke. Jadi nambah ke kas 7.000, terus muncullah di sisi kredit utang bank. Oke. Gitu. Kenapa nggak masukin ke modal? Padahal kan ini ceritanya buat modal. Iya, tapi kan posisinya kita pinjam ke bank, bukan uang dari si pemilik perusahaan itu. Bagus, keren. Artinya udah paham nih konsep modal pribadi sama utang. Meskipun itu sama-sama aja tujuannya buat modal, tapi kalau sumbernya dari pihak ketiga itu dimasukin ke utang bank. Oke, bagus ya. Terima kasih Kak Reni. Yang lain kalau misalkan ada yang belum paham konsep dari modal sama utang, boleh ditanyakan. Jangan malu-malu. Nanti kalau malu, berarti nggak akan ada hal yang berubah. Kalau masih malu. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Ini saldo ya. Nggak perlu dilihat. Sekarang untuk yang nomor 3, itu kenapa konsepnya jawabannya seperti ini? Siapa yang mau menjelaskan? Kak Hikmah. Bentar Kak, saya baca dulu ya. Boleh, baca dulu. Jadi apa? Gimana? Jadi Tuan Amir di sini membeli kendaraan kan Kak, bermotor dari Yogyakarta Motor seharga 10.750 yang dibayar tunai dari uang perusahaan. Berarti aktiva perusahaannya Tuan Amir akan berkurang, yaitu di sisi kasnya. Dari yang aktivanya 17.000 dikurang dari sama nominal motor tadi 10.750. Jadi masuk ke akun kendaraan. Jadi kasnya otomatis berkurang, Kak. Jadi 6.200 lebih. Kenapa berkurang? Karena dipakai buat beli motor. Oke, bagus. Jadi untuk konsep bertambah berkurang, mau itu satu kelompok ya. Berarti ini kan
terjadinya cuman di satu kelompok aktiva doang ya kan? Terjadi mutasi itu ada di kendaraan itu naik, nominalnya di akun kas itu turun. Sebabnya apa? Sebabnya ada pembelian kendaraan. Berarti kalau kendaraan dibeli, kita punya kendaraan, berarti kendaraan kita bertambah. Nominalnya segini, positif nominalnya. Lalu untuk kasnya karena dipakai bayar kendaraan, otomatis berkurang. Nah, apakah ada pengaruh ke akun pasifa? Pembelian kendaraan ada pengaruh nggak ke nominal pasifa? Enggak ada, Kak. Nggak ada. Coba sekarang di kas memang berubah ya. Jadi totalnya 6.250 lagi sisanya. Lalu di akun kendaraan 10.750. Ini tinggal jumlahin aja. Berapa totalnya? 17.000. 17.000. Apakah sama dengan total apa Siva? Kalau sama, artinya jawaban kita sudah benar. Kenapa konsep akuntansi itu menganut aktiva sama dengan utang tambah modal? Saya selalu ulang-ulangi di situ. Kenapa? Karena pasti lupa kalau nggak diulang-ulang. Konsep akuntansi itu aktiva sama dengan akan selalu sama, bukan wajib sama, tapi pasti selalu sama. Dengan catatan kita benar jurnalnya, kita benar analisisnya. Dengan utang ditambah modal. Modal sisa 10.000, utang sisa 7.000. Lalu di aktiva, kasnya sisa 6.250, kendaraan sisa 10.750. Mau kemanapun, mau ada transaksi apapun, konsep ini akan selalu sama. Di sini kan 17.000. Di aktiva juga sama 17.000. Bisa dipahami sampai sini? Mudah kan? Nggak sesulit yang dibayangkan kan? Mudah? Coba jawab mudah supaya tertanam di alam bawah sadar kita bahwa akuntansi itu mudah. Mudah, Kak. Mudah. Mudah-mudahan mudah, kuat. Kak. Mudah-mudahan kuat ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 4. Lagi, saya akan tembak satu orang untuk nomor 4. Ini nggak usah ya. Ini nggak usah karena udah dijelasin. Ini juga nggak usah karena ini saldo. Sekarang yang dijelaskan adalah yang nominal 1.000 ini. Tolong dijelaskan sama Kak Fatma Nurul. Apakah ada orangnya atau cuman akunnya aja yang ada? Ada, oke. Terima kasih. Silakan dijelaskan. Tuan Amir atas nama perusahaan menyerahkan kas perusahaan sebesar 1.000 untuk mengangsur utang bank yang timbul dari transaksi nomor 2. Jadi itu di kas itu berkurang karena untuk membayar hutang 1.000. Jadi kasnya yang tadinya 6.250 berkurang 1.000 dan hutang banknya yang tadinya 7.000 berkurang 1.000. Oke, kenapa Kak di sini bisa langsung tahu bahwa yang berkurang itu utang bank? Kakak lihat dari mananya? Dari kalimat apa? Dari kalimat mengangsur utang bank yang timbul dari transaksi nomor 2 kan ini utang banknya kemarin 7.000. Ya. Gitu. Oke, bagus. Sudah benar ya Kak Fatma. Terima kasih. Oke. Ya, Kak. Saya apresiasi untuk teman-teman yang sudah bisa menjelaskan dan yang belum bisa juga nggak apa-apa. Karena masih proses. Sekarang Tuan Amir atas nama perusahaan. Tuan Amir atas nama perusahaan menyerahkan kas. Siapa yang menyerahkan kas adalah perusahaan. Perusahaan. Menyengsarakan gitu. Ada menyerahkan kas itu perusahaan. Berapa? 1.000. Untuk apa? Untuk mengangsur utang bank yang timbul dari transaksi nomor 2. Di transaksi nomor 2 kita punya utang berapa? 7.000. Ya kan? Karena apa? Karena untuk tambahan modal tadi. Kemudian di tanggal atau di transaksi nomor 4 kita bayar nih 1.000 dari 7.000
karena dibayar, utangnya berkurang 1.000. Di kas juga berkurang 1.000. Karena apa? Kasnya dipakai bayar utang bank. Apakah boleh kedua sisi berkurang dan berkurang? Katanya kata kakak tadi, ketika ada yang turun, pasti ada yang naik. Ketika ada yang naik, pasti ada yang turun. Nah, jawabannya adalah ketika ada yang turun ataupun ada yang sama-sama naik, itu pasti berlawanan. Jadi gini, aktiva sama dengan pasiva. Kalau aktiva naik, pasiva pasti naik. Kalau aktiva turun, pasiva pasti turun. Tapi kalau cuma sebelah, aktiva turun, aktiva naik. Pasiva turun, pasiva naik. Jadi kalau cuma sebelah, transaksinya, maksudnya sebelah tuh masih dalam ruang lingkup aktiva-aktiva aja, pasti yang mempengaruhinya itu kayak tadi, kendaraan berpengaruh terhadap kas tadi kan. Di pasiva, ketika ada misalkan pengambilan pribadi, ya, berarti privenya bertambah di modal, kemudian ada modal berkurang, atau nanti kas berkurang. Maksudnya gimana? Untuk penurunan dan kenaikan itu pasti akan terjadi di salah satu saja, nggak akan berlawanan. Tapi kalau ada yang sama-sama naik dan sama-sama turun, itu udah pasti dua-duanya. Karena apa? Karena sekali lagi, antara kiri sama kanan itu wajib seimbang. Jadi kalau satu naik, satu juga pasti naik. Kalau satu turun, pasti satu juga pasti turun. Kalau yang transaksinya berpengaruh terhadap aktiva sama pasiva. Tapi kalau aktiva doang, berarti yang akan naik turun di aktiva aja. Di pasiva, diem. Kalau ada transaksi di pasiva naik, pasiva turun, berarti itu tidak akan mempengaruhi akun aktiva. Paham maksudnya? Bisa. Oke. Jadi, jika ada yang bertanya, Kak, kenapa utang turun, kas turun? Apakah boleh? Boleh. Iya. Lalu nanti akibatnya apa? Akibatnya saldo di pasiva jadi sisa 16.000. Saldo di aktiva sama jadi sisa 16.000. Nah, kalau misalkan nggak sama, otomatis itu salah. Kita cuma ngurangin utang bank aja, tapi kasnya nggak dikurangin. Itu pasti gejlok nanti saldonya antara aktiva sama pasiva. Gitu. Berikutnya, satu lagi nih. Untuk transaksi yang kelima, saya mau Kak Joan. Kak Joan tuh Kak Maudi. Kak Maudi hadir? Nah, kemarin yang katanya Kak Maudi belum paham sama sekali. Sekarang, apakah bisa paham? Untuk membuktikan paham? Sebentar Kak, dibaca dulu. Boleh. Ini saya coret dulu ya, biar nggak keliru. Untuk yang nggak perlu dibahasnya. Nah, ini bahas yang 750 dari soal 5. Silakan. Tuan Amir mengambil uang tunai dari perusahaan sebesar 750 dan digunakan untuk keperluan pribadinya. Nah, jadi si Tuan Amir itu mengambil dari kas sebesar 750. Sisanya 4.500. Oke. Sehingga di modal berkurang 750 dan sisanya 9.250. Berarti total aktiva sama total pasiva udah sama atau belum? Sama. Berapa totalnya? Sebentar Kak, dihitung dulu ya. Oh, hitung dulu. Akuntansi itu nggak boleh percaya sama orang lain, harus percaya sama diri sendiri. Kalaupun orang lain udah bilang, ini mah udah benar, udah saya cross check, nggak boleh percaya gitu aja. Akunting harus ngecek sendiri. Sama Kak, 15.250. Itu di aktiva? Di aktiva 15.250 sama di pasiva 15.250. Oke, yang lain cross check apakah udah benar nominalnya? Benar. Berapa? Benar tuh? 15.250. Oke, Kak Ikma berapa benar tuh?
15.250. Kak Reni? Ya bener Kak. Benar apa? 15.250. Oke, bagus. Jadi, untuk di transaksi ini, si Tuan Amir, karena Tuan Amir itu pemilik, ya, berarti Tuan Amir mau ngambil uangnya, ceritanya 750. Mau ngambil berapa aja juga boleh, asalkan ya tidak merugikan perusahaan secara drastis gitu ya. Ya nggak mungkin lah. Pemilik tuh pasti ingin perusahaannya maju. Ceritanya Tuan Amir ngambil uang 750 rupiah ke perusahaan. Untuk apa? Untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi untuk apa? Ya untuk apa aja. Yang penting mah si Tuan Amir udah bilang aja bahwa beliau mau ngambil uangnya di perusahaan senilai 750. Nah, kemudian untuk apa? Ya nggak tahu. Pokoknya mengambil aja ya. 750. Sekarang. Oke, kalian nanti tanyanya nanti, bentar, saya jelasin dulu. Di Aktiva sudah dikurangi 750 di akun kas. Karena apa? Karena yang diambil adalah kasnya. Di Pasiva itu modal yang berkurang. Apa? Modal. Nanti bentuknya prive 750. Di sini dikasih keterangan. Prive 750. Maka antara aktiva ditotalkan, pasiva ditotalkan, hasilnya berapa? 10.250 tadi ya? 10.250 betul? 15.000. Oke, 15.000. 15.250. 15.250. Nah, 15.000. Ketika hasilnya antara aktiva dan pasiva sudah seimbang, artinya teman-teman sudah tahu konsep, sudah paham, dan sudah bisa diajak bikin jurnal umum. Pembuatan jurnal umum nanti akan lebih satu tingkat lebih tinggi daripada persamaan dasar akuntansi. Kenapa? Karena dari konsep itu beda. Tapi sebelum saya jelasin nanti di jurnal umum, saya akan kasih latihan, ya. Jadi mulai dari sekarang dibaca-baca materi jurnal umum seperti apa. Saya akan kasih soalnya sebelum dilatihkan nanti di meeting. Oke, saya ada yang mau tanya dulu katanya. Kak Eka, Yogo, silakan. Mau bertanya apa? Thank you Kak. Setauku kalau yang itu tadi, kenapa kok yang di Aktiva itu bukan tertulis prive atas modal? Thank you. Apa? Maksudnya gimana? Kakak nanya atau pertanyaan atau pernyataan? Tanya. Pertanyaannya gimana? Yes. Itu kan kas atas modal. Nah, kalau aku Kapanari itu dapatnya di perkuliahan prive atas modal. Jadi sebaiknya pakai yang mana ya? Oke, bagus pertanyaannya. Di sini, apakah pakai akun prive atau pakai akun modal? Karena kita masih ada dalam materi aktiva sama dengan pasiva, di aktiva hanya ada kas dan kendaraan, di modal itu hanya ada modal pribadi dan utang bank. Pilihannya ada dua. Boleh menggunakan langsung akun prive, boleh tidak. Kalau di persamaan dasar akuntansi, kita masih langsung mengurangi modal. Kenapa? Karena untuk pemahaman konsep bahwa prive itu mengurangi modal. Karena teman-teman di sini masih belum memahami jurnal umum. Makanya di sini dikuranginya di modal langsung, bukan di akun prive. Karena prive itu nanti akan bertambah. Nominalnya bukan negatif, tapi positif. Kita akan mempelajari tentang prive, akan menulis prive itu bertambah dengan nominal positif, itu di jurnal umum. Penggunaan akun di jurnal umum baru secara keseluruhan. Karena kita masih di
materi aktiva sama dengan pasiva, jadi akun private tidak dibawa dulu. Ini hanya sebagai keterangan aja bahwa pengambilan pribadi itu akunnya private. Kalau di persamaan dasar akuntansi di sini pakai minus 750 dan langsung mengurangi modal pribadi. Itu untuk pemahaman teman-teman yang belum paham bahwa private itu sifatnya mengurangi modal, walaupun ada dalam kelompoknya modal itu sendiri. Begitu Kak Eka. Jadi pilihannya 2, boleh pakai private langsung atau tidak. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kali ya. Kak, izin bertanya, Kak. Aku dulu kan ya? Iya, silakan. Iya, silakan. Mau tanya, untuk pengambilan pribadi itu mengurangi nilai investasi dia di perusahaan itu enggak? Terima kasih. Tidak mengurangi nilai investasi, tapi mengurangi modal perusahaan. Kalau misalkan kita pemilik ya, contoh pencatatan antara investasi saham dengan kebijakan atau kewenangan dalam mengambil keuangan itu dipisah, berarti tidak akan mengganggu nilai investasi. Karena apa? Karena punya kewenangan. Misalkan ketika pemilik mengambil uangnya secara pribadi atau mengambil keuntungannya secara pribadi, dan kapanpun itu di surat keputusan, misalkan di SK direksi atau di surat kesepakatan di perusahaan, tidak akan mengurangi nilai investasi, berarti tidak akan. Tapi kalau di kesepakatannya ketika ada pemilik mengambil keuangan perusahaan, itu diakui sebagai pengurangan nilai investasi pemilik di perusahaan. Berarti itu yes, mengurangi nilai investasi. Jadi tergantung kebijakan pemilik itu sendiri. Apakah ketika pengambilan pribadi itu mau sifatnya mau diakui sebagai pengurangan nilai investasi atau tidak. Begitu kali ya. Terima kasih, Kak. Oke. Kak Zain Malik, silakan. Ini namanya siapa sih Kak Zain Malik? Desi Sylvia, Kak. Oke, Kak Desi, silakan. Aku mau nanya tadi kan yang di transaksi nomor 2, itu kan dia nambahin modal tapi pakai utang bank ya, Kak? Ya. Terus kalau misalnya dia menggunakan modal pribadi atau uangnya si Tuan Amir itu, dia masuk ke pasiva atau masuk ke kas, Kak? Ini Tuan Amir di transaksi nomor 2 dapat uang 7.000 ya. Di sininya 7.000 karena nolnya dibuang 3 supaya nggak kebanyakan. Contoh 7.000 ya. Ngambil uang dari bank untuk apa? Untuk kepentingan modal perusahaan, penambahan modal perusahaan. Artinya kalau sumber keuangannya itu dari utang bank, maka akan menambah 1 menambah utang, 2 menambah kas. Oke. Yang kedua, jika 7.000 ini dihasilkan dari keuangannya Tuan Amir itu sendiri tanpa ngutang ke pihak ketiga yang atas nama perusahaan, otomatis yang akan bertambah adalah kas dan modal pribadi. Utang itu nggak akan dibawa. Jadi posisinya cuma 2. Tergantung sumbernya dari mana. Kalau keuangan pribadi, modal masuknya dan kas. Kalau utang, berarti utang sama kas. Begitu. Walaupun sifatnya yang 7.000 ini ngutang, tapi tetap kan menambah modal, menambah pasiva. Tapi tidak dimasukkan ke akun modal karena sumbernya dari utang. Dan utang itu wajib dibayar nanti di kemudian hari. Gitu. Bisa dipahami? Makasih, Kak. Oke, ya, Kak, sama-sama. makasih, Kak. Yang lain? Oke. Masih nggak ada suaranya. Ini kayaknya kalau dikasih soal yang lebih rumit baru bersuara. Oke. Karena untuk materi dasar sudah selesai, ya.
dari pengenalan konsep dasar, dari pengenalan aturan main akun, dari klasifikasi akun itu nanti bisa dibaca aja, nggak perlu dihafal. Karena nanti itu akan praktekkan seiring kita mengerjakan jurnal. Kalau dihafal nanti bingung. Kemudian untuk persamaan dasar akuntansi sudah, artinya kalau sudah paham di persamaan dasar akuntansi, insya Allah bisa di jurnal umum. Tinggal secara penjurnalan, nanti saya kasih contoh dan cukup dibaca aja contoh dari jurnalnya. Tapi nggak akan saya kasih sekarang sih, karena biasanya kalau dikasih materi duluan, udah pusing duluan dan malas belajar. Jadi seperti biasa, saya di pertemuan berikutnya bakalan kasih surprise materi yang tentunya sangat makin menyenangkan. Pusing dikit nggak apa-apa, yang penting happy ya. Oke, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, masuk ke materi terakhir nih di sesi kali ini. Ada kesimpulan. Modal itu ya hak pemilik perusahaan atas kekayaan aktiva perusahaan. Jadi seluruh modal yang ada di perusahaan itu hak pemilik. Mau diapakan juga itu hak pemilik. Mau itu perusahaannya dibubarkan istilahnya itu hak pemilik. Tapi nggak akan mungkin ya kalau perusahaannya dibubarkan, karena yang namanya pemilik pasti mendirikan perusahaan itu untuk mencari laba yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Tapi yang harus kita ketahui, seluruh modal itu 100% menjadi haknya pemilik perusahaan. Mau diapa-apain juga itu mah kewenangan mereka. Yang kedua terkait pendapatan. Kenaikan aktiva sebagai aktivitas penjualan di perusahaan gitu. Penjualan dari segi apa? Boleh dari penjualan jasa atau penjualan barang atau penjualan barang dan jasa. Jadi seluruh pendapatan itu asumsinya adalah sesuatu yang menghasilkan uang, berarti itu pendapatan. Dan sesuatu yang menghasilkan piutang, itu adalah pendapatan. Jadi pendapatan dengan uang itu berbeda. Kadang saya biasanya, bukan saya ya, maksudnya kita semua, orang-orang yang istilahnya bisa dikatakan mengasumsikan, saya ini punya pendapatan 10 juta per bulan. Berarti punya uang 10 juta per bulan. Kemudian saya punya pendapatan 100 juta per bulan. Berarti pendapatan itu status, yang 100 juta itu uang. Jadi jangan sesekali mengasumsikan bahwa pendapatan itu uang dan uang itu pendapatan. Tidak. Pendapatan itu belum tentu uang. Belum tentu sudah menjadi uang, karena masih bisa menjadi tagihan atau piutang. Ya. Itu sering ditemukan. Lalu kemudian biaya. Biaya itu pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu, pasti ada biaya dulu. Biaya tenaga, biaya dari segi materi. Teman-teman belajar di sini bayar? Bayar. Bayar, Kak. Itu adalah pengorbanan. Itu adalah biaya. Artinya, biaya yang dikeluarkan otomatis itu pengorbanan yang dikeluarkan sama teman-teman semua untuk memperoleh pendapatan. Berupa apa kalau pendapatannya di sini? Berupa ilmu akuntansi. Gitu. Tapi kalau di perusahaan, biaya-biaya itu kita talangin dulu sama perusahaan. Nanti setelah biaya itu dikeluarkan, otomatis kita akan menghasilkan suatu laba atau keuntungan. Berarti kan biayanya akan terganti lagi. Sering berjalannya waktu, teman-teman juga kalau serius di akuntansi, siapa tahu kan kerja mudah, lolos interview, lolos tes, kemudian bisa jadi CPNS, bisa jadi dosen kalau misalkan lanjut kuliah S2, dan banyak lagi peluang-peluang. Jadi kalau kita serius pasti banyak peluang. Kalau mau jadi pengajar akuntansi, belajar bareng saya nanti. Itu ya. Ada yang cita-citanya ngajar akuntansi lagi? Gak ada, liar, bingung, capek. Kak Eka kalau mau, oh iya, Kak Eka rencana private nih, mau jadi tutor akuntansi katanya. Kak Eka mau nanya atau mau apa? Enggak, bener sih, udah di sini apa sebutin. Oke. Kak Eka katanya mau private untuk apa? Untuk bisa mengajarkan akuntansi. Ke siapa Kak Eka? Ke banyak
orang. Karena kita bisa akuntansi dan kita bisa menularkan ilmu akuntansi itu nanti jadi suatu kebanggaan dan suatu pendapatan juga tentunya. Ya, jadi bukan jadi karyawan aja, karena kita itu harus membuka mindset bahwa sarjana, ya, saya tuh sedikit miris lihat sarjana akuntansi rebutan lowongan kerja. Katanya bukan 1-2 orang aja yang menyebutkan bahwa lulusan akuntansi karena banyak lulusannya jadi rebutan lowongan kerja lah, terus juga dari skill nggak mumpuni karena mungkin cara belajarnya atau cara pembelajaran di kampusnya tidak tepat. Sebenarnya untuk metode pembelajaran itu bukan tanggung jawab kampus sepenuhnya. Itu tanggung jawab kita semua. Makanya ketika kita nanti setelah lulus kuliah nggak dapat apa-apa, jangan nyalahin orang, tapi salahin diri kita sendiri. Karena banyak dari kalangan kita kuliah di tempat yang sama, dosennya sama, tapi berhasil. Nah, tanya ke diri sendiri, kenapa saya enggak? Artinya ada yang nggak beres di diri sendiri, bukan di diri orang lain gitu. Jadi sekali lagi, teman-teman harus memanfaatkan waktu yang ada. Mumpung masih mahasiswa, kalau nanti udah lulus, keburu mager, keburu kepikiran nikah lah, keburu kepikiran beban lah. Udah, pikiran tuh udah kemana-mana. Nggak akan bisa fokus belajar lagi. Jadi sekarang karena masih mahasiswa, ya gunakan sebaik-baiknya. Itu aja. Untuk asupan energinya. Sekarang lanjut lagi ke materi. Nah, modal pemilik akan bertambah karena 1. adanya tambahan investasi oleh pemilik, 2. perusahaan dapat laba. Jadi konsep modal itu kita akan tahu modal bertambah dan berkurangnya bukan ketika kita lihat kas, bukan. Contoh, awalnya menyetorkan uang 10 juta, lalu lihat kas sekarang, 5 juta. Berarti laba saya 5 juta nih. 15 juta. Dari modal 10 juta lihat kas sekarang 5 juta. Padahal masih ada yang lainnya. Lihat kas 15 juta, modal 10 juta. Berarti laba saya bulan ini 5 juta. Enggak dilihat dari unsur kas aja. Bisa dilihat nanti dari unsur piutangnya. Dilihat dari unsur pendapatan lain-lainnya. Itu kan bisa menambah laba. Nah, otomatis kas itu yang sudah berwujud, tapi yang belum berwujud, apakah itu tidak akan diakui sebagai laba? Diakui harusnya. Jadi, modal pemilik itu akan bertambah dan akan berkurang, itu akan kelihatan pada saat di perhitungan laporan keuangan. Jadi, bukan melihat fisik yang ada. Kebanyakan orang lihat laba itu dari duitnya, dari kasnya, padahal unsur laba dan unsur modal itu bukan hanya kas aja, ya. Bisa jadi pertambahan aset itu juga masuk modal. Lalu modal berkurang karena apa? Karena pengambilan pribadi dan perusahaan menderita rugi. Jadi hati-hati. Rugi itu berpengaruh terhadap pengurangan modal. Modal yang awalnya 100 juta tapi pada saat operasional bulan pertama atau tahun pertama tiba-tiba rugi nih. Dari modal 100 juta kejadian rugi 50 juta, otomatis modal kita sisa 50 juta. Kita mau pakai apa? Kalau di awal pendirian misalkan udah rugi. Nah, terus juga jangan denial kita tuh ketika mengerjakan satu soal, ketika ada rugi itu kenyataannya rugi gitu ya di laporan keuangan. Ada yang nanya, "Kak, kenapa hasilnya rugi?" Ya itu mah wajar kalau di soal ada hasilnya rugi atau laba. Soal itu tidak akan selamanya di setting laba, karena akan ada suatu kejadian atau suatu kenyataan ketika kita sudah ada di ruang lingkup perusahaan yang nyata, perusahaan itu terjadi rugi. Nah, kita harus menyikapi ketika perusahaan rugi, kita harus ngapain, kita harus jurnal apa. Lalu kalau kita sebagai pemangku kebijakan, otomatis kan kita harus forecasting, kita harus bisa meramalkan dan harus merencanakan bagaimana nih tahun depan, apa yang harus dilaksanakan dan apa yang harus dievaluasi, gitu. Itu untuk materi pertemuan hari ini. Sebagai penutup, supaya silaturahmi tidak terputus, adakah 100? Oke, jadi nanti di pertemuan
minggu ini ya, saya mau izin. Nih, tanggal berapa? Tanggal 19 sama tanggal 20 saya nggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena ponakan saya mau disunat. Saya mau ke rumah ponakan berarti. Jadi, saya mohon izin untuk 2 hari tidak akan mengajar di minggu ini. Jadi, kita akan masuk di minggu ke tiga ya. Minggu ketiga, tanggal 26 sama 27 bulan Januari. Itu untuk pertemuan 4 dan 5. 26 sama 27 ya. 4 sama 5. Nanti saya akan umumkan lagi di grup. Tapi utamanya berarti saya kan harus menyampaikan di sini dulu. Jadi udah terencana gitu kapan saya tidak masuk. Nanti kita akan kembali lagi dengan materi yang baru tentunya. Udah naik 1 tingkat lagi. Kemarin kita ada di level 0, lalu level 2, level 3. Nanti kita masuk ke level 4. Level 4 akan lebih seru lagi. Gak ada yang susah, tapi seru. Ya, jadi mohon untuk semangatnya dijaga semangatnya. Bu Nani silakan, ada yang mau ditanyakan? Tadi kata Mbak 2627 berarti pindah ke Jumat Sabtu ya, bukan Sabtu Minggu. 2627. 2728 berarti ya, saya lihat. Iya, 2728 maksud saya berarti. 2728. Oke. Saya kira ini tuh Minggu 27 tuh. Nah, 2728 ya, tipe. 278 kita baru masuk lagi, bukan 2627. Oke, ada lagi. Terima kasih ya Ibu sudah mengingatkan. Masalahnya schedule-nya saya udah atur juga. Iya, 2728 bukan 2627. Oke, Kak Eka silakan, ada yang mau ditanyakan? Thank you. Kak mau tanya ada PR atau enggak sih? Ada PR atau enggak? Teman-teman mau ada PR atau enggak? Kalau butuh pemantapan kayaknya mesti PR deh, Kak. Butuh pemantapan kayaknya mesti PR. Yang lain mau PR atau enggak? Boleh kalau ada PR. Ikut aja aku mah, Kak. Mau, karena mayoritas kelas ini adalah karyawan, teman-teman. Saya nggak akan kasih PR, tapi saya maksimalkan di Zoom. Makanya ketika saya tanya, ketika saya tunjuk, itu teman-teman harus jawab. Karena untuk memastikan bahwa teman-teman itu sudah paham atau tidak. Berlanjutnya materi dan tidaknya itu tergantung teman-teman bisa memahami atau tidak. Nanti akan ada satu saat materi nggak maju karena kondisi teman-teman yang ada yang belum paham. Contoh di mana? Yang sering terjadi ya, yang sering terjadi itu di jurnal umum. Selain di jurnal umum, di jurnal penyesuaian itu pasti saya ulang-ulang. Paling banyak 2 kali sih untuk jurnal umum sama jurnal penyesuaian, apalagi di laporan keuangan. Itu pasti ada sesi di mana saya mengulang materi terus-terusan. Tapi cuma 2 kali, nggak terus-terusan sampai akhir, nggak. Untuk apa? Untuk 1 memantapkan, 2 untuk bisa dibawa ke materi selanjutnya. Karena kalau ada satu orang yang tidak mengerti, kasihan. Ya, karena basicnya 0 misalkan, lalu ada teman-teman yang udah paham, jadi kita start bareng, maju bareng, selesai bareng. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya tidak ada PR. Oke? Karena mayoritas kelas ini kebetulan mayoritasnya karyawan, mahasiswanya cuma sedikit. Nanti pasti yang ngumpulin cuma 2 orang, yakin. Oke, itu aja untuk pertemuan malam ini. Kita cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di tanggal 27 dan 28 di pertemuan 5 sama 6 ya. Wah, gak kerasa ya. Udah mau 5-6 lagi. Itu aja paling, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Cepet banget waktu tuh. Time flies so fast gitu. Gak ada lagi yang ditanyakan kan? Oke, kalau tidak ada berarti selamat menempuh hari Senin besok. Kita kembali lagi ke daily aktivitas. Ke kegiatan sehari-hari. Kemudian hari Senin harus cukup istirahatnya karena hari Senin itu hari dimulainya
Semangat, jadi harus semangat dan jangan lupa juga untuk selalu istirahat yang cukup. Oke? Kalau tidak lagi yang mau ditanyakan. Thank you, Kak. Siap. Sama-sama. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Terima kasih, Kak. Siap. Amin. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Pamit, Kak. Sama-sama.